Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 Ilmu Reproduksi Ternak E. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang gametogenesis dan uji kualitas semen. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Aditya Hermawan, NIM 2301117130141. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, nomor absen 23010119114239239, kelas E, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Bibi Eklesia Harmoni, NIM 2301119120009 dari kelompok 1E. Kenalkan, nama saya Rahmat Alianto dari kelompok 1E. NIM 2301119130234. Perkenalkan, nama saya Breli Ratih Novita Dewi dari kelompok 1, NIM 230101117130137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gametogenesis. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus secara berulang-ulang. Proses spermatogenesis diawali dengan pertumbuhan spermatogonium yang masih memiliki kromosom 2N atau bisa disebut diploid. Spermatogonium akan mengalami fase mitosis yang akan menghasilkan spermatosit primer yang masih memiliki kromosom 2N. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang sudah bersifat haploid. Spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan lagi, yaitu pada fase meiosis 2, sehingga akan menghasilkan 4 spermatid. Spermatid akan mengalami diferensiasi. Pada fase diferensiasi, spermatid akan mengalami penyempurnaan bentuk, sehingga menghasilkan sperma yang sempurna dan bersifat haploid. Kemudian selanjutnya oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium. Oogenesis dimulai dari oogonium yang bersifat diploid, akan mengalami fase mitosis yang akan menghasilkan oosit primer. Oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang akan menghasilkan 1 oosit sekunder dan 1 badan polar. Oosit sekunder akan mengalami pembelahan lagi pada fase meiosis 2 yang akan membentuk oosit dan badan polar. Badan polar yang dihasilkan melalui pembelahan meiosis 1 akan lisis. Ootit akan mengalami diferensiasi sehingga akan menghasilkan ovum atau sel telur. Bagian-bagian spermatozoa terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor yang semuanya dilapisi oleh membran plasma yang terdiri dari glukosa dan protein yang dapat berguna saat untuk metabolisme dan melapisi spermatozoa. Bagian ujung dari sperma terdapat akrosom yang dapat berguna saat fertilasi dengan ovum dalam penembusan dengan enzim-enzim seperti hyaluronidase yang menembus lapisan terluar dari ovum. Selanjutnya, enzim PGE, prolaktin penetrasi korona yang membantu dalam menembus lapisan radiakta pada ovum. Selanjutnya, enzim akrosin yang membantu menembus lapisan pelusida pada ovum, dan enzim ATPase
yang berguna saat kapasitas dan enzim glukonidase yang membantu memecah enzim tetrasakarida dari enzim hyaluronidase dan enzim-enzim lain seperti amidase dan fruktase. Selanjutnya ada bagian kepala, terdapat nukleus yang merupakan materi genetik atau DNA. Selanjutnya setelah nukleus terdapat sentriol yang terletak di antara kepala dan bagian tengah sekitar leher yang dapat berguna dalam menyalurkan suplai makanan dan menyalurkan bagian kepala dengan bagian tengah. Selanjutnya terdapat mitokondria yang berfungsi metabolisme energi sebagai energi dalam pergerakan. Setelah itu terdapat pada bagian ekor yaitu flagellata yang berupa ekor atau serabut-serabut yang merupakan alat gerak dari spermatozoa. Untuk yang selanjutnya yaitu morfologi ovum. Jadi untuk ovum itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada sel granulosit, yang kedua ada zona pellucida, yang ketiga ada membran vitelin, yang keempat ada sitoplasma, dan yang kelima ada nukleus. Bagian yang pertama yaitu sel granulosit. Sel granulosit terletak di bagian luar ovum yang terdiri atas sel granulosa yang disebut cumulus oviparus, di mana fungsinya ini sebagai tempat transfer nutrisi serta sebagai pelindung ovum bagian luar. Untuk yang kedua yaitu zona pellucida. Zona pellucida terdiri dari 3 bagian, di mana bentuknya ini menyerupai lingkaran yang letaknya mengelilingi membran vitelin. Untuk fungsinya sendiri untuk mengikat sperma yang akan masuk menuju ovum yang lebih dari 1. Selain itu, untuk zona pellucida sendiri berfungsi sebagai reseptor pengenalan sperma. Untuk yang selanjutnya yaitu membran vitelin. Membran vitelin berbentuk seperti selubung yang terletak di dalam zona pellucida dan berfungsi untuk mengatur pertukaran zat antar sel. Membran vitelin berfungsi untuk memberi sinyal kepada ZP untuk melakukan blokade pada ZP atau yang disebut dengan zona pellucida. Kemudian yang selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma terletak di bagian dalam dekat dengan nukleus. Sitoplasma mengandung protein, ribosom, mRNA, tRNA, dan partikel lain yang berfungsi untuk pembentukan individu baru. Pada ovum, sitoplasma berfungsi sebagai wadah atau tempat organel-organel sel dan zat-zat yang dibutuhkan sel dan inti sel. Yang terakhir yaitu bagian nukleus. Nukleus ini terletak di bagian paling dalam ovum dan berfungsi sebagai tempat kromosom dan informasi DNA serta pengaturan aktivitas sel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kualitas semen makroskopis. Yang pertama yaitu volume. Volume bervariasi menurut bangsa, pakan, pola pemeliharaan, dan juga umur. Cara pengujiannya yaitu semen yang telah ditampung diukur menggunakan pipet volume, kemudian dibaca skalanya. Yang kedua yaitu warna. Semen yang normal mempunyai warna putih susu atau kekuningan. Warna semen dipengaruhi oleh riboflavin di dalam semen. Apabila semen berwarna coklat atau kemerahan, itu berarti semen tercampur oleh nanah. Yang ketiga yaitu konsistensi. Konsistensi semen diperiksa dengan memiringkan tabung dengan sudut 45 derajat. Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa semen dalam keadaan kental atau cair. Konsistensi semen berkorelasi dengan spermatozoa. Konsistensi semen pada kambing berkisar 1000 sampai 1500 juta sel per mili dan 2000 sampai 2500 juta sel per mili. Sedangkan pada sapi berkisar lebih dari 1000 juta sel per mili. Pada ayam berkisar 1000 juta sel per mili.
Yang terakhir yaitu pengujian pH semen atau derajat keasaman. pH semen yang normal berkisar 6,8 sampai 7,2. Cara pengujiannya yaitu dengan meneteskan semen pada kertas indikator dengan menggunakan pipet. Kemudian warna yang telah dihasilkan dicocokkan dengan tabel pada indikator pH. Baik, yang selanjutnya adalah uji kualitas semen secara mikroskopis. Yang pertama adalah motilitas atau bisa disebut dengan daya gerak. Ini dibedakan menjadi dua, yakni motilitas progresif dan non-progresif. Motilitas progresif yaitu ketika sperma berenang di sebagian besar garis lurus atau pada lingkaran besar. Kemudian motilitas non-progresif yaitu sperma yang dapat bergerak tapi tidak melakukan pergerakan yang signifikan atau berenang di lingkaran yang terbatas. Dari hasil pengamatan video, sperma yang diamati dilihat dari perbesaran 400 kali. Terlihat bahwa sperma menunjukkan pergerakan yang hidup dan bergerak progresif. Motilitas massa spermatozoa dalam pengamatan video terlihat bahwa sperma mempunyai gerakan yang aktif, sedangkan motilitas individu hasil pengamatan video menunjukkan bahwa motilitas individu sperma hanya bergerak 55%. Artinya pergerakan itu kurang baik karena kurang dari 70%. Kurang baiknya pergerakan individu itu ditengarai karena pengaruh iklim, cuaca, dan suhu pada saat penampungan semen. Kemudian yang kedua yakni konsentrasi. Konsentrasi merupakan uji untuk mengetahui banyaknya sperma. Dalam pengamatan, sperma ditambah dengan eosin. Penambahan eosin ini ditujukan untuk memberikan warna merah yang kemudian dihomogenkan dalam hemositometer, lalu ditempatkan pada bilik hitung, kemudian diamati dan dihitung dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Kemudian diamati pada 5 titik pandang. Dari hasil pengamatan tersebut terlihat bahwa ada 250 sperma. Kemudian untuk mengetahui konsentrasinya, hasil dari 250 sperma tadi dikali dengan 10 pangkat 7, yakni hasilnya 250 dikali 10 pangkat 7 per mili. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semen sapi yang dihasilkan tergolong tinggi atau di atas standar. Karena standar sapi itu 80 pangkat 10 pangkat 7 sampai 200 kali 10 pangkat 7. Konsentrasi spermatozoa yang terlalu tinggi pada pengancar memberikan efek yang merugikan pada mortalitas spermatozoa, sedangkan hubungan dengan kadar pH yang stabil dipertahankan pada suhu yang sesuai, konsentrasi akan tinggi dan menghasilkan toksisitas pada sperma yang rendah. Kemudian yang ketiga yakni uji mortalitas dan abnormalitas. Dalam pengamatan, sperma dan eosin dicampur dan dihomogenkan sebanyak 1 tetes, kemudian ditempatkan pada tempat objek setipis mungkin untuk lalu dipanaskan dengan menggunakan bunsen. Kemudian diamati dalam mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Hasil pengamatannya untuk mengetahui hasil tersebut mortalitas atau abnormalitas. Untuk mortalitas dilihat dari kepalanya sperma yang berwarna merah. Kemudian untuk yang abnormalitas ditandai dengan sperma yang memiliki kecacatan seperti ekornya putus, kepalanya 2, ekornya bengkok atau tidak ada kepala. Dari hasil pengamatan terlihat ada 10 sperma yang mati dari 100, kemudian dikali dengan 100%, yakni hasilnya ada 10% sperma yang mati. Kemudian untuk abnormalitas dilihat dari jumlah sperma abnormal dibagi dengan total sperma lalu dikali dengan 100%. Dalam pengamatan terlihat ada 20 sperma yang abnormal, itu tandanya ada 20/100, yakni 20% sperma yang abnormal. Sekian dari kelompok 1E. Apabila ada salah penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mau melihat dan kakak-kakak asisten.